Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali bersama saya Aldila Vidya dalam edisi Berendo hari ini Senin 30 September 2024. Nah pemirsa, hari ini bertepatan dengan 30 September tentu menjadi hari yang paling bersejarah dalam perjalanan 74 tahun Indonesia merdeka. Dan kita tentunya sebagai masyarakat Indonesia tentu akan selalu mengingat peristiwa G30 SPKI. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana pemaknaan sejarah dalam media, kacamata media. Kita akan bahas dengan dua narasumber yang sudah hadir di sebelah saya. Tentunya pada hari ini kita sapa terlebih dahulu dua orang yang sudah tidak asing lagi nih untuk masyarakat Bengkulu. Ini selamat sore Bapak Agus Setianto. Ya, sore Bapak. Waalaikumsalam. Bapak gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Terakhir saya lihat jadi model video klip ya Pak ya? Udah lama. Udah lama. Lama banget. Oke baik, masih seperti sekarang ya Bapak ya, masih seperti Bapak Agus yang selalu semangat ini Pak memberikan nilai-nilai sejarah untuk masyarakat Bengkulu ya Pak ya. Oke. Terakhir itu di tahun kemarin, di penghujung itu HUT provinsi itu kami ngajak kawan-kawan untuk pentas dalam acara HUT provinsi. Kami mementaskan sebuah pertunjukan namanya Panggung Bangsawan. Panggung Bangsawan. Lakonnya Ratu Samban. Oke, baik, luar biasa. Dan tentunya pemirsa di sebelah saya juga sudah hadir. Ini Bunda Fonika Thoib, Komisioner KPID Bengkulu. Selamat sore Bunda. Sore Mbak Dila. Iya, ini kalau Bunda Fonika ini tidak asing juga ya. Macam-macam Pak, sekarang kita lagi bahas tentang sejarah. Bisa-bisa besok temanya beda-beda nih kalau Bunda Foni ya. Selamat sore Bunda, apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bunda, mungkin kalau sekarang kita bahas tentang sejarah, biasanya mungkin Bunda anti hoax gitu ya Bunda ya? Salah satu yang literasi ya. Iya betul, oke baik. Baik pemirsa, di hari ini kita bahas tentang sejarah, pemaknaan sejarah dalam kacamata media. Kita akan bahas-bahas, kita ulik terlebih dahulu. Mungkin sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih ke Bunda dan juga ke Pak Agus. Mungkin ya dalam kacamata media sebenarnya kalau kita melihat sejarah realitasnya saat ini untuk di Bengkulu lah, seperti apa sih pemaknaan sejarah untuk masyarakat Bengkulu nih, melihat sejarah saat ini seperti apa kalau Pak Agus melihat Pak? Secara umum ya? Iya secara umum. Ya sebenarnya kalau kita sedikit membaca pengertian sejarah secara akademik gitu ya. Sejarah ini bagian kecil dari sebuah peristiwa. Peristiwa ini dalam konteks sejarah ini sebagai history as actually. Sejarah sebagai peristiwa. Nah, sejarah yang bagian terkecil dari peristiwa itu namanya sejarah history as story, sejarah yang dikisahkan. Nah, jadi pemahamannya ini ada sebuah peristiwa yang begitu berjalan langsung hilang di telan zaman. Sedangkan sejarah itu mengais-ngais peninggalan-peninggalan atau jejak-jejak dari peristiwa itu. Makanya kalau kita bicara sejarah itu sesungguhnya kita sedang mengaktualisasi sebuah peristiwa yang itu bagian dari yang terkecil, bagian dari sebuah peristiwa. Dan tidak semua peristiwa itu meninggalkan sejarah. Kalau peristiwa itu tidak meninggalkan sejarah artinya dia wassalam. Peristiwa begitu terjadi tidak bisa diulang kembali gitu. Betul. Ya Bapak. bisa diulang kembali kalau ada bukti-bukti sejarah. Iya, jadi dia tidak bisa diingat kembali Ya. gitu ya Bapak ya. Artinya kalau kita melihat tadi secara definisinya sejarah ini hanya partikel kecilnya tapi pengaruhnya besar nih untuk mungkin ke depannya gitu ya Bapak ya. Pembelajaran untuk ke depannya. Betul. Gitu. Jadi semua ini kan terjadi karena peristiwa. Betul. Kemudian ketika peristiwa itu ada jejak-jejak sejarahnya, baru kemudian ditelusuri, dikumpulkan dulu ya. Dalam sejarah itu ada tahapan namanya heuristik, tahap pengumpulan.
ketika jejak sejarah dikumpulin, kemudian baru tahap seleksi, dipilah-pilah mana yang sah, mana yang memang secara konkretnya itu diakui. Jadi ada kritik internal dan eksternal, kemudian baru diinterpretasi dan selanjutnya baru dikisahkan. Jadi memang agak rumit ya, tapi sebenarnya sederhana. Ada bukti, kemudian dipilah-pilah, diinterpretasi, kemudian ditulis. Iya, artinya memang tidak semua bagian itu dia dikatakan sejarah ya Bapak ya? Ya, kalau yang nggak bisa dijadikan sejarah kan dia sudah langsung dimakan oleh waktu, oleh zaman. Iya, baik. Tapi kalau dari masyarakat Bengkulu saat ini mungkin seperti apa Pak? Mungkin melihat sejarah ini Pak? Ya, peristiwa masa lampau Bengkulu itu sama juga. Jadi ya sesungguhnya sejarah-sejarah yang ada di kita tentang Bengkulu itu juga hanya sedikit sekali gitu ya. Itu pun kalau ada sumber-sumber sejarahnya. Kalau enggak kan, makanya peristiwa masa lampau itu hanya bisa dikisahkan kembali apabila memang sudah dilengkapi dengan syarat-syarat prosedur-prosedur penulisan sejarah. Jadi kadang-kadang orang bisa bicara tentang masa lampau, tapi kemungkinan bisa juga dilengkapi dengan jejak-jejak sejarahnya, dan kemungkinan juga yang dia dapatkan itu mungkin kombinasi antara benar jejak sejarah dengan imajinasinya sendiri. Sehingga ada penulisan sejarah yang belum bisa dikategorisasikan sebagai sebuah sejarah yang ilmiah, dan selebihnya itu adalah sejarah yang memang ilmiah karena dibuktikan dengan dokumen, arsip dan seterusnya. Iya. Jadi sejarah pun terbagi dua ya Bapak ya ini ya. Yang ilmiahnya yang akurat gitu jadi, maksudnya. Kemudian nanti menelurkan dua macam penulisan sejarah. Penulisan sejarah yang amatir, itu tidak perlu data-data, tapi cukup dengan karangannya, dengan imajinasinya. Kalaupun ada bumbu-bumbunya itu lebih banyak. Makanya di dalam sejarah itu kan no dokumen no history. Kalau tidak ada dokumen tidak bisa disebut sejarah. Iya betul ya Pak. Tadi ya Pak. Agak rumit ini. Iya. Dilihatnya mungkin sederhana ya Pak ya. Belajarnya sampai 4 semester loh ini. Kita rangkum sedikit ya Bapak ya. Oke, kalau Bunda Poni, Bunda melihat sejauh ini sejarah kalau dilihat dari media, pemanfaatan media masyarakat Bengkulu itu apakah masih saat ini ada ketertarikan dengan peristiwa sejarah, Bunda? Ya, sebenarnya kan bicara soal sejarah tidak terlepas dari literasi ya. Nah persoalannya di kita ini apalagi di zaman sekarang anak-anak kini itu kan ngelihat sebuah story itu kan makin kesini itu makin berkurang. Artinya kan masih anak-anak yang ingin masih membaca buku gitu ya. Apakah dia langsung buku yang dicetak atau misalnya melalui gawainya. Itu kan makin hari makin kesini saya berdasarkan pengalaman pendekatan karena juga kita sering melakukan literasi kepada anak-anak Gen Z dan milenial gitu ya, makin berkurang. Nah artinya bicara soal sejarah sesungguhnya harusnya itu menurut saya sih tadi Mas Agus misalnya sangat jelas memisahkan sesungguhnya mana yang sejarah, mana yang kemudian imajinasi seseorang yang kalau banyak bumbu, kalau KPID berarti itu sinetron ya karena disutradarai gitu ya. Ada sutradara lebih banyak bumbunya ya. Desainnya lebih banyak daripada kenyataan aslinya. Nah, bicara soal sejarah sesungguhnya kalau secara umum menurut saya di Bengkulu juga mungkin meskipun risetnya belum ada ya Mas ya, tapi kalau secara umum menurut saya juga tidak terlalu banyak ketertarikan anak sekarang misalnya mendalami, mengetahui lebih lanjut tentang sejarah. Karena memang tantangannya mestinya memang cara mengenalkan sejarah ini harusnya kemudian lembaga pendidikan ataupun misalnya keluarga ataupun siapapun lah yang punya kewajiban untuk memberitahu anak-anak ataupun peserta didik itu memang harus mengemas sedemikian rupa. Kalau misalnya tentang Bengkulu harus dikemas dengan packaging mungkin yang lebih mudah dimaknai gitu Mas ya. Kemudian itu disampaikan dulu oleh orang tua atau pendidik kepada anak-anak, kemudian nanti melalui misalnya film-film atau dokumen-dokumen yang lain. Nah, artinya bicara soal sejarah kaitan dengan literasi, saya kok melihatnya
makin sedikit orang kemudian begitu tertarik. Pertanyaan sekarang misalnya Bengkulu punya batik Besurek gitu ya Mas. Lalu kemudian yang paham bagaimana sih ceritanya sejak awal munculnya, kenapa ada Kali Cerapi begitu di situ. Nah ini kan muatan lokal, ini bagian dari bagaimana tadi Mas Agus bilang menggali ini kan tidak begitu clear gitu ya. Kalaupun ada pembelajaran muatan lokal tentang itu dia hanya sepintas. Dasarnya Kalau Mas aja. Agus bilang harusnya ada 4 semester, tapi kita kan sekedar untuk ada muatan lokal untuk pelajaran tertentu, tetapi pangkal dan ujungnya menurut saya itu masih tantangan sih buat kita semua. Artinya sekali lagi bahwa pemaknaan sejarah, kemudian literasi terhadap untuk anak sekarang memaknai itu harus dilakukan secara terus-menerus. Iya, baik. Artinya memang dalam sejarah ini sendiri ada pengemasan-pengemasan yang memang harus tepat sasaran ya. Bapak Bunda juga yang melihat mungkin sasarannya kepada masyarakat harus seperti apa sih bentuk pengemasannya seperti itu ya. Tapi kita bahas lebih banyak nih setelah satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di TVRI Bengkulu dalam Perendo.